warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Baik, sudah siap pemakalah? Insya Allah siap, Bu. Iya. Insya Allah siap. Harus siap, Bu. Harus siap ya. Nanti Bu saya pakai headset dulu agar sedikit Boleh. lebih jelas gitu. Soalnya nih kurang jelas suaranya. Terus juga teman-temannya biar jelas gitu. Ini jelas atau gimana teman-teman? Jelas Ya, ya. jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Nini Nur Laila yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya pada pagi hari ini. Kemudian juga saya terima kasih kepada teman-teman yang memang sudah bersedia untuk mendengarkan paparan saya. Juga saya tidak lupa meminta maaf kepada teman-teman yang memang makalah saya itu banyak sekali kekurangan. Yang pertama karena saya tidak begitu memahami metode penulisan yang terupdate gitu. Jadi nggak menggunakan Mendeley dan kawan-kawan. Jadi saya masih menggunakan metode yang manual yang saya tahu dan saya ngerti gitu. Mungkin nanti perbaikan untuk kedepannya saya akan gunakan aplikasi-aplikasi yang harusnya terupdate sampai saat ini gitu. Mungkin saya lanjut ya presentasi makalah saya. Sebelum saya mulai ke PowerPoint, mungkin saya akan memberikan pendahuluan bahwasanya hadis dan sirah nabawiyah itu memang tidak bisa dua literatur ilmu yang memang tidak bisa dipisahkan gitu. Satu sama lain saling berkaitan ya. Berkaitan dalam apa? Ya salah satu sama lain saling membutuhkan. Hadis membutuhkan sirah nabawiyah, pun sirah nabawiyah membutuhkan hadis. Nanti mungkin itu keterkaitan secara umum. Gitu. Selain itu juga ya sumber atau tokoh daripada dua literatur ilmu ini ya memang sama gitu tokohnya atau sumbernya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Jadi itu keterkaitan secara umum seperti itu. Kemudian sebelum saya memberikan penjelasan kepada penjelasan yang inti, saya ingin memberikan definisi daripada hadis dan sirah nabawiyah. Untuk hadis mungkin sudah dipaparkan lebih jelas lagi oleh pemateri minggu lalu yaitu Kang Afrizal. Tapi di sini saya akan sedikit ulas tentang ta'rif daripada hadis yaitu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Itu ya. Sudah mafhum semua mungkin segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, sifat baik sifat yang bersangkutan dengan fisik ataupun bersangkutan dengan kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian definisi selanjutnya itu adalah definisi sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sebelum kita beri definisi atas gabungan dua kalimat tersebut, ya kita tahu bahwasanya sirah itu adalah bentuk atau sigot masdar daripada kata saro yasiru yang artinya jalan. Ya kalau diambil sigot masdarnya berarti ya perjalanan seperti itu. Lalu ada juga yang saya baca itu di bukunya ini siapa? Pak Kures itu yang tentang membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Memang sirah itu bisa diartikan perilaku seperti itu.
Kemudian kata siroh disandingkan dengan kata nabawiyah yang arti daripada kata nabawiyah adalah menisbatkan atau menyandingkan kepada Nabi. Ya karena di situ ada ya nisbat mungkin ya. Jadi dia menisbatkan atau menyandingkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kemudian jika digabungkan dua kata ini sirah nabawiyah secara umum mungkin ya perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi yang menurut terminologi atau menurut istilah maksud sirah nabawiyah itu adalah ilmu yang memang kompeten dalam mengumpulkan data dan fakta sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Secara komprehensif baik sifat, etika ataupun moral Nabi Muhammad itu. Adapun sirah nabawiyah menurut Ibnu Hisham yaitu ya segala sesuatu yang bersumber daripada hadis gitu, yang berbicara mengenai dari mulai lahirnya Nabi Muhammad, kemudian nasabnya, juga segala kehidupan yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Itu sirah nabawiyah. Kemudian selanjutnya sumber daripada sirah nabawiyah yaitu ini salah satu bukti keterkaitan daripada hadis dan sirah nabawiyah. Tetapi sumber daripada sirah nabawiyah itu bukan hanya hadis, Al-Quran pun adalah sumber daripada sirah nabawiyah. Mengapa Al-Quran? Ya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah perantara daripada Al-Quran itu adalah yang tokoh yang ada atau tokoh yang ada dalam sirah nabawiyah gitu, atau objek yang dibicarakan dalam sirah nabawiyah gitu. Al-Quran itu perantaranya yaitu objek yang dibicarakan dalam sirah nabawiyah. Jadi ketika dipisahkan antara Al-Quran dan sirah nabawiyah memang agak sedikit tidak mungkin gitu. Bahkan bukan sedikit, banyak tidak mungkinnya gitu ketika memisahkan antara sirah dan Al-Quran gitu. Kemudian juga bahkan ada satu redaksi hadis, di sini redaksinya panjang sebetulnya, cuma saya hanya mengambil sedikit gitu ya. Yaitu yang inti bahwasanya karena khuluquhu Al-Quran yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Mustadrak itu bahwasanya akhlak atau perilakunya Nabi Muhammad itu adalah ya Al-Quran. Jadi ketika dipisahkan antara Al-Quran dan sirah nabawi itu memang sulit. Gambaran daripada Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad yang Allah inginkan atau makhluk yang diinginkan oleh Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu ya seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika dipisahkan itu tidak mungkin. Sophie, Kemudian, next slide ya. Oh iya belum ini. Belum. Ini udah. Nah, berarti kasusnya kayak sama Kang Aprijal kemarin. Ini udah ke sumber sirah nabawiyah. Coba diklik mungkin lagi. Kang Afrizal dikasih tahu Kang Afrizal kejadian antum juga. Iya. Kalau saya mah kemarin sih di exit dulu, masuk lagi, exit masuk lagi gitu. Oh gitu. Oke. Maaf teman-teman, maaf Ibu. Ini saya agak gagap teknologi ini ya. Gimana ya ini? Terus gimana ini masuk gitu ya? Sudah. Jadi udah ya nanti kayak gitu udah pindah itu. Ini show udah kelihatan belum? Udah. Sumber sirah nabawiyah. Ya, sumber sirah nabawiyah. Ya karena mungkin mau diulang lagi, nggak usah ya, teman-teman, lanjut aja. Hilap deh, Ida. Oh, ini harus diulang lagi, nggak usah kan ya? Nah, sumber sirah nabawiyah itu dia. Yang kedua itu hadis. Nah, ini inti, ya, maksudnya yang akan dibahas di makalah kita kali ini ya ini sirah nabawiyah beserta hadis gitu, keterkaitan antara keduanya. Ini tuh seperti dua sejoli yang memang tidak bisa dipisahkan gitu. Memang gimana ya? Tidak sama, tidak bisa disamakan gitu. Tapi ya saling berkaitan dan saling membutuhkan gitu. Jadi tidak bisa disamakan, tapi saling berkaitan seperti itu. Kemudian ya slide selanjutnya mungkin ya. Itu. Nah ini sisipan mungkin ya, saya menyisipkan pendapatnya Al-Buti tentang memberikan istilah baru terhadap kegiatan mempelajari sirah nabawiyah. Tapi ini suaranya masih kedengaran teman-teman? Masih kedengaran. Oh ya, oke. Nah ini apa ya saya tadi? Oh ya, saya menyisipkan atau
menyelipkan pendapat Al-Buti tentang istilah baru terhadap kegiatan kegiatan mempelajari sirah nabawiyah dengan istilah fikih sirah. Mengapa seperti itu Al-Buti memberikan istilah baru kepada sirah nabawiyah? Karena sejatinya pada zaman sekarang itu yang dibutuhkan adalah fikih sirah menurut beliau. Sirah nabawiyah karena ya menurutnya itu sirah nabawiyah itu bukan hanya untuk yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat masa Nabi, kemudian peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, terus yang kejadian yang terjadi kepada Nabi dan keluarganya, Nabi dan umatnya, Nabi dan pengikutnya dan lain sebagainya. Kemudian peristiwa atau sejarah sebelum Nabi diutus, kemudian bukan itu yang inti daripada menurut Al-Buti ini ya, yang inti daripada sirah nabawiyah itu adalah agar setiap muslim itu bisa mendapatkan gambaran terhadap hakikat Islam gitu. Hakikat Islam yang sesungguhnya secara paripurna gitu. Yang dimana ya yang tergambar pada diri Nabi Muhammad SAW, yang mana setelah kita mendapatkan gambaran hakikat Islam secara paripurna yang terdapat pada diri Nabi Muhammad itu, kemudian kita bisa memahami dan bisa mengambilnya sebagai prinsip, kemudian kaidah dan hukum untuk si pembaca sirah nabawiyah tersebut. Itu menurut Al-Buti. Salah satu contoh Al-Buti menggantikan istilah sirah nabawiyah dengan fikih sirah itu dalam kasus jihad. Nah, beliau itu memang memberikan jihad itu yang dimaksud jihad itu bukan hanya semata perang saja gitu, yang perang antara kaum muslim kemudian dengan musuhnya itu bukan, tapi yang inti daripada jihad itu adalah strategi komunikasi dalam berdakwah atau siasatul dakwah itu gitu. Inti ya, jadi maksudnya Al-Buti itu harusnya kita mempelajari sirah nabawiyah itu bukan hanya yang tersurat tapi tersirat gitu. Yang inti yang seharusnya dipelajari saat ini itu adalah yang tersirat daripada sirah nabawiyah yang diinginkan oleh Al-Buti. Tapi pendapat Al-Buti ini tidak jauh dan tidak lepas daripada perdebatan gitu ya. Perdebatannya ya pastinya karena Al-Buti kalau seperti ini diartikan nanti akan menghilangkan kesakralan hadis gitu, karena inti daripada teks itu ya teks hadis itu ya seperti itu gitu. Jadi ketika kita artikan yang lain daripada ketika kita artikan daripada bukan hadis maksudnya, maaf, sirah nabawiyah itu nanti akan menghilangkan kesakralan daripada sirah nabawiyah gitu. Kesakralan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad gitu. Itu yang diperdebatkan atau yang menjadi perdebatan tentang istilah Al-Buti mengistilahkan sirah nabawiyah kepada menjadi fikih sirah gitu. Kemudian selanjutnya itu ada urgensi sirah nabawiyah dalam hadis. Nah, ini juga termasuk salah satu keterkaitan atau relevansi antara sirah nabawiyah dan hadis gitu ya. Salah satunya itu sirah nabawiyah itu sebagai salah satu alternatif mungkin ya, bisa disebut seperti itu, sebagai alternatif kritik matan. Maka Al-Adlabi itu dalam Salahuddin Al-Adlabi dalam kitabnya Manhajun Naqd gitu ya, kalau nggak salah Manhajun Naqd Al-Matan, Manhajun Naqdil Matan kalau nggak salah, karyanya Al-Adlabi, Salahuddin Al-Adlabi itu menyebutkan bahwasanya ada empat kriteria matan itu. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu jelas. Kedua, tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah. Nah, itu tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal, indra, dan sejarah. Selanjutnya, urgensi daripada sirah nabawiyah teruntuk hadis atau dalam hadis itu adalah sebagai asbabul wurud. Tuh, nah ini asbabul wurud itu kan memang asbabul wurud itu memang ya latar belakang turunnya hadis gitu, latar belakang turunnya hadis-hadis gitu. Nah, di sini memang asbabul wurud, tidak semua hadis mempunyai asbabul wurud. Nah, ini yang jadi permasalahan hadis-hadis yang tidak mempunyai asbabul wurud bawaan gitu mungkin ya, asbabul wurud bawaan daripada hadis tersebut. Nah, maka asbabul wurud bawaan hadis tersebut ya disebut asbabul wurud
al-hadis al-khosoh gitu. Kemudian bagaimana kita memahami hadis-hadis yang tidak mempunyai asbabul wurud gitu. Maka dibutuhkan asbabul wurud al-hadis asbabu wurudil hadis al-amah seperti itu. Nah, salah satu mempelajari atau salah satu kompon atau salah satu alternatif untuk menggunakan asbabul wurudil hadis al-amah itu ya dengan alternatifnya itu dengan mengkaitkan hadis dengan sirah nabawiyah atau dengan pendekatan sirah nabawiyah atau dengan cara pendekatan sirah nabawiyah gitu. Terus kemudian yang terakhir ini ya kesimpulannya intinya hadis dan sirah nabawiyah itu tidak akan pernah bisa dilepaskan tadi itu karena seperti dua sejoli yang tidak pernah bisa dipisahkan, selalu saling membutuhkan, tidak sama tapi selalu saling membutuhkan. Gitu. Yang pertama yaitu karena satu tokoh atau satu sumber ya di sirah nabawiyah yang jadi objek pembicaraan adalah Nabi Muhammad, sedangkan dalam hadis yang menjadi sandaran itu adalah Nabi Muhammad gitu. Walaupun memang tidak selalu tidak selalu perkataan, tapi perbuatan, ketetapan, kemudian sifat-sifat Nabi pun itu dalam hadis ada gitu. Kemudian relevansi yang kedua atau keterkaitan yang kedua adalah hadis sebagai validitas sirah nabawiyah itu. Yang ketiga, sirah nabawiyah sebagai yang tadi saya paparkan sebagai alternatif dalam kritik matan, juga alternatif sebagai penjelas daripada asbabul wurud. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Bila ada sanggahan, juga mungkin komentar, tambahan, tanggapan, saya persilahkan, sangat saya persilahkan. Tapi ketika pertanyaan mungkin saya akan jawab dengan sekemampuan saya atau pemahaman saya. Ketika saya tidak mampu untuk menjawab, mungkin nanti Ibu dosen pengampu atau Ibu Haja Neni Nurlaila yang akan menjawab. Maka silahkan ada yang mau memberi tanggapan. Mungkin cukup sampai sekian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman? Masih on ini? Masih. Udah. Monggo, Kang Afrizal barangkali mau balas dendam dari minggu yang lalu. Astagfirullah, balas dendam ya Allah sih. Begitu amat. Nah, ada ini sedikit pertanyaan atau ya pertanyaan mungkin ya. Aduh, boleh. Jadi sirah itu kan kalau dilihat secara bahasa itu kan masdar ya, masdar saroya siru, sedangkan masdar sendiri, masdar saroya siru itu kalau kita lihat kan sairon juga masdar. Nah, sirah di sini apakah masdar dalam bentuk fi'lah gitu ya, masdar hay'ah, sehingga keterkaitannya erat dengan bentuk masdarnya itu sendiri dengan hadis, misalnya ini kaitannya dengan hay'ah Nabi atau bagaimana. Kan sirah itu kan kalau dilihat ya sepintas itu sepertinya masdar dari masdar hay'ah gitu ya, fi'lah, ain fi'ilnya kan ya jadi sirah seperti itu. Nah, bagaimana mencocokkannya begitu masdar di sini? Sebenarnya sih ini lebih cocok ke Kang Afrizal kemarin pikirkan. Iya, betul. Sekarang. Asli ini Kang Afrizal sebenarnya pertanyaannya ini. Pertanyaannya dilontarkan ke Kang Afrizal. Karena Kang Afrizal. Apa ini? Tapi ya bebas lah. Ini ya ini baru terpikirkan sekarang gitu. Alhamdulillah baru sekarang. Mungkin Kang Afrizal boleh, atau Ibu mungkin, atau terserah teman-teman, atau mungkin saya boleh bantu jawab, mungkin boleh ya, atau ya, mana, ya? Kang Afrizal dulu lah yang lebih fokus membahas tentang sirah nabawiyah itu. Apa ya, saya lupa materi kemarin itu apa. Aduh, lupa. Kang Afrizal mah sudah lupa masa lalunya. Oh iya, jangan diulas lagi ya, jangan dibahas lagi masa lalu.
Karena tugas mendatang itu masih banyak gitu. Mungkin maksudnya tadi kan pertanyaannya itu keterkaitan antara makna dan lafaz, mungkin gitu ya, Kang Salman. Maksudnya kan bagaimana ya? Iya, iya. Sepertinya bagaimana ya? Masdar itu kan asal kata gitu ya, asal kata jalan, mungkinnya bisa diartikan siroh itu adalah jalan, kan bisa jadi ya siroh. Tapi kan masdar itu ada yang masdar simai, ada masdar kiasi gitu kan. Ini saya juga kurang begitu lupa lagi gitu ya, ini kan pelajaran SMP ya. Ada masdar kiasi, ada masdar simai mungkin ya, seperti itu. Ini saya agak sedikit kalau salah nanti mohon diperbaiki ya teman-teman. Ya ini mungkin masuknya kepada masdar simai mungkin ya siroh gitu. Jadi ya kalau untuk makna pun sepertinya makna perjalanan itu ya asalnya pun ya dari jalan itu, karena kan memang masdar itu asal kata gitu, asal kata. Jadi mau mungkin kalau perjalanan itu tambahan imbuhan daripada penafsir siroh gitu. Artinya daripada siroh tersebut jalan, tapi imbuhan per dan an itu ya tambahan daripada peneliti siroh itu gitu. Menurutku ya, ini menurutku, tapi nggak tahu menurut teman-teman. Menurut Kang Afrizal atau mungkin Ibu bisa menambahkan gitu. Atau mungkin ahli bahasa di sini yang nyasar ke ilmu hadis boleh. Teman-teman masih connect ini? Gimana Masih. ini? Masih. Sepertinya Kang Salman yang bertanya itu lebih tahu jawabannya. Ya, asail a'lam minal mas'ul. Sebenarnya begini, justru saya bertanya itu untuk memastikan. Itu berarti udah tahu. Bukan memastikan bagaimana ya. Jadi saya itu apakah ini, kan saya setahu saya ya masdar dari siroh itu bentukan dari zan fi'ah begitu. Sedangkan fi'lah sendiri masdar masdar hayah begitu. Nah, apakah ini bisa dimasukkan ya? Sehingga yang dimaksud di sini itu bukan hanya perjalanan, tapi lebih juga ada kaitannya dengan hayah begitu. Jadi apa-apa yang perjalanan yang ya masih berkaitan dengan hayah sayrun nabi gitu ya, atau hayahnya, nah, seperti itu. Justru saya masih rada ngambang gitu, apakah bisa dimasukkan ke masdar hayah begitu ya, atau ini sendiri masdar yang bukan masdar hayah seperti itu. Nah, itu justru saya ingin mendapatkan informasi lebih begitu, seperti itu. Oh iya, Kang siapa ini namanya ya? Aduh, lupa saya. Siapa nih yang bertanya nih? Kang Salman. Iya. Karena bukan dilupakan. Karena memang sigot hayah itu kan fa'alatan ya? Iya bukan sih? Fi'lah. Kalau fa'alatan masdarul adat atau masdar marot. Iya. Oh iya. Oh iya betul. Bisa itu berarti ya memang masdar hayah mungkin ya. Karena memang sigot daripada masdar hayah itu kan fi'lah. Ya. Berarti yang siroh itu adalah masdar hayah gitu. Karena memang contoh seperti akal tu aklatan, seperti itu ya. Iya nggak sih masdar hayah itu? Sirtu sirotan gitu. Aku berjalan sirotan pada satu perjalanan gitu. Jadi iya, mungkin bisa diartikan masdar hayah di sini. Tuh. Itu kan memang masdar itu terbagi menjadi dua ya, Kang. Ada masdar yang memang ditinjau daripada lafad, masdar yang ditinjau daripada makna gitu. Kalau daripada lafad memang terbagi menjadi dua, itu ada masdar simai dan kiasi. Kalau daripada lafad ada sinai,
ada hay'ah, kemudian dan lain sebagainya itu. Ya salah satunya mungkin ini kalau dilihat daripada sisi lafad, mungkin siroh itu adalah kiasi, karena kalau menurut simai kalau kiasan karena sayron kan. Nah, ketika dilihat daripada makna, masdar itu adalah ini masdar hay'ah gitu. Karena kan masdar hay'ah itu ada masdar masdar yang ditinjau daripada makna itu ada sinai, ada hay'ah, kemudian apalagi itu ya? Marroh itu. Ya, masdar marroh, kemudian dan lain sebagainya itu. Kalau itu menurut saya mungkin ya bahan. Saya baru ingat, baru ketemu di otak saya itu, Mas. Rada agak ngelag gitu kalau udah ibu-ibu tuh memang otaknya suka ada agak ngelag gitu, Mas. Ya. Mungkin Makasih, kalau bisa, Teh Sofi. ya itu bisa mungkin ya gimana? Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, boleh? Kalian yang senyum-senyum aja dari tadi. Atau mungkin ibu boleh menambahkan atau mau mengoreksi gitu jawaban saya mungkin. Iya, iya. Ya memang masdar itu kan macam-macam ya, bahkan ada 6 kalau tidak salah. Ada masdar mim, masdar sinai, masdar marroh, masdar takkid, masdar asli, terus masdar apa lagi? Masdar mim udah tadi ya. Ya. Coba bisa dilihat di kitab Mu'jam itu ya. Misalkan di Lisanul Arab ataupun di Munjid yang Arabi bi Arabi ya. Terjemah Arabiyah bi Arabiyah. Itu saro yasiru masdarnya itu sayron atau sirotan atau tasyaron gitu ya. Nah, jadi kalau sayron itu lebih ke masdar asli gitu ya. Jadi karena memang tidak ada tambahan. Tapi kalau siroh itu ada yang mengkategorikan asli, ada juga yang mengkategorikan siroh semacam nau mungkin ya, atau nantilah bisa di ini. Jadi mungkin juga dimaknai sebagai masdar nau gitu. Jadi perjalanan sirotan Nabi gitu. Jadi macam perjalanannya itu perjalanan Nabi begitu ya. Jadi untuk menguatkan ataupun menentukan macam perjalanannya itu. Jadi bisa dipilih lah nanti dari yang 6 itu mana yang cocok. Kalau saya sih kayaknya lebih ke nau gitu ya, karena kalau asli itu tidak ada tambahan seperti fathah yaftahu fathan gitu ya. Kata bayak tubuh kalau aslinya, atau dorobaya ribu dorban gitu ya. Yeah. Itu yang hurufnya asli dan dinasabkan kalau di ini gitu sebelum ya dalam tasrif istilahi itu seperti itu begitu. Jadi kalau yang asli itu belum ada tambahan. Tapi kalau yang sudah ada mim itu maksudnya ke masdar mim kan? Ya, kalau yang nao itu ke model model dari kata itu apa gitu. Kemudian marroh, takkid, sinai dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ya. Ya, dilanjutkan. Mungkin sudah ya teman-teman, tidak ada tanggapan atau? Teh Sofi boleh bertanya? Boleh, Neng Salma cantik. Tapi maaf ya sebelumnya gitu. Soalnya ini sama penasaran banget kan. Tadi Ustazah Sofi kan bilang kalau misalkan setiap hadis itu Teh Salma nanti jangan ustadzah aja. Teh Sofi. Iya udah. Kan tadi bilang setiap hadis itu tidak semuanya ada asbabul wurud. Ya. Terus kalau misalkan tidak ada asbabul wurud, maka jalan alternatifnya menggunakan sirah nabawiyah. Enggak. Ya, sudah. Iya, sok. Ya. Sedangkan sirah nabawiyah sendiri rujukannya dari Al-Qur'an dan hadis.
Nah, jadi untuk itu bagaimana kira-kira? Muter gitu ya. Jadi ya gimana Ya, gitu? oke. Mungkin akan dijawab ya semampu saya gitu, sependek pemikiran saya. Jadi begini maksudnya itu ya, bukan menggunakan sirah nabawiyah, tapi kan memang dalam metode asbabul wurud itu ada dua, ada asbabul wurud khosoh, ada asbabul wurud amah gitu. Jadi yang sirah nabawiyah ini alternatif saja gitu, alternatif untuk asbabul wurud amah yang mana untuk memahami hadis yang tidak. Jadi kan memang kadang bahkan hadis tuh satu sama lain saling menjelaskan gitu, kadang kan seperti itu gitu. Nah, ya salah satu mungkin dalam salah satu hasil daripada ini juga saya kurang begitu belum begitu banyak baca ya yang tentang asbabul wurud ini, baru mengerti, baru membaca tentang asbabul wurud khosoh dan nama, bahwasanya asbabul wurud amma itu ya bisa mungkin dengan yang salah satu mungkin fiqhul hadis itu mungkin dalam takhrijul hadis, atau nggak bisa juga dalam apa itu ya, mungkin kritik matan pun bisa jadi mungkin masuk ke dalam asbabul wurud al-amah itu hasil. Jadi mengoreksi atau meneliti hadis atau asal meninjau asal usul daripada hadis tersebut dengan berbagai macam cara gitu. Salah satunya itu bisa dengan cara asbabul wurud sirah nabawiyah itu gitu, alternatifnya gitu. Jadi ya bukan berarti muter ya, pasti, karena hadis itu kadang biasanya saling menafsirkan gitu, hadis satu sama lain itu gitu. Ya memang pasti muter gitu, ya memang pasti muter ke situ-situ lagi akhirnya mah gitu. Tapi mungkin ya itu dia kenapa kok sirah nabawiyah, ya mungkin untuk menjelaskan, karena kan memang sirah nabawiyah itu relatif baru ya kalau dibandingkan dengan hadis dan Al-Qur'an itu ya itu dan tafsir itu. Ya tapi bisa jadi untuk penjelas itu kan berarti bayan ya, atau apa tuh apa ya, lebih menjelaskan yang mana hadis yang masih tidak mempunyai asbabul wurud. Berarti jika tidak jelas, lihat sirah nabawiyah yang memang sirah nabawiyah itu kan metode penulisannya deskriptif ya, jadi yang bisa lebih jelas daripada hadis gitu, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan muter lagi ke situ lagi ujungnya ke hadis lagi Quran ya, segala sesuatu pun pasti gitu, pasti ujungnya muter ke hadis lagi, ke Quran lagi, ke hadis lagi gitu terus tuh. Jadi kalau memang kok sirah nabawiyah, sedangkan sirah nabawiyah itu adalah sumbernya, itu jawabannya. Karena kan kalau sirah nabawiyah itu kenapa kok hadis membutuhkan sirah nabawiyah, karena sirah nabawiyah itu memang mungkin pemaparannya deskripsi gitu, jadi akan lebih mudah ketika memahami dan diambil apa ya, pemaparannya gitu, apa tuh namanya ya, maksudnya diambil ibarohnya gitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau dari Ibu mungkin. Pertanyaan lanjutan boleh Teh? Pertanyaan lanjutannya boleh nggak dari itu? Aduh, jadi, boleh lah, boleh tapi. Boleh minta contohnya nggak untuk penggunaan apa namanya asbabul wurud amah tadi itu? Dan nah itu dia. Contohnya. Nah itu dia, saya baru bacanya itu maksud daripada asbabul wurud al-amah dan asbabul wurud al-khosoh, karena yaitu belum baca contohnya. Tadi saya mau baca tapi mungkin keburu masuk gitu teman-teman, jadi ya mungkin nanti Ibu yang bisa memberikan contoh daripada asbabul wurud al-khosoh dan asbabul wurud al-amah. Jadi saya baru baca sampai penjelasan atau ta'rif daripada kedua itu gitu. Mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan, atau teman-teman mungkin boleh karena di saya nih mau nambahin nih, boleh nggak? Boleh banget Kang Said, boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hadis dan sirah itu, kalau saya lihatnya gini, fungsi daripada hadis untuk sirah itu yang tadi dipaparkan oleh Teh Sophie itu kan dua ya. Yang pertama, hadis sebagai sumber sirah itu sendiri
Yang kedua, ya hadis itu siroh gitu. Hadis itu kan mausiro. Apakah sesuatu yang dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah itu kan pasti itu masuk kepada perjalanan hidup Nabi. Jadi dua fungsi hadis ini, yang pertama menjadi sumber daripada sejarah itu, yang kedua daripada siroh Nabi itu, yang kedua ya hadis itu adalah siroh Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan asbabul wurud, kan dari nabinya itu asbabul wurud itu kan nggak ada. Nabi kan nggak menjelaskan asbabul wurud hadis ini seperti ini kan, enggak gitu. Tapi justru maksudnya tidak semua hadis asbabul wurud memang tidak ada, cuman maksudnya itu asbabul wurud itu juga didapat dari mana? Pastinya asbabul wurud itu juga didapat dari hadis kan. Ketika ada satu hadis, berarti ketika kita mengumpulkan dengan satu hadis yang sama dari riwayat yang lain, bisa jadi kan ada sebabnya. Nabi berkata ini, oh ternyata dalam riwayat yang lain saat itu Nabi itu sedang kejadian seperti ini A, B dan C gitu. Jadi asbabul wurud sendiri itu kan dari sirah juga, berarti bukan berarti hadis itu tidak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan entah itu dengan hadis yang lain atau kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama dengan berbentuk asbabul wurud. Seperti Imam As-Suyuti kan punya buku asbabul wurud itu kan. Dari mana Imam As-Suyuti tahu itu asbabul wurud? Berarti Imam Suyuti itu sudah menjamak semua riwayat-riwayat bahwa hadis itu kan satu dengan yang lain saling melengkapi, yang akhirnya istimbat Imam Suyuti sampai mengeluarkan asbabul wurud untuk satu hadis gitu. Itu sih kalau menurut saya, wallahu alam, tuh tak tahu. Betul, itu lebih rapihnya mungkin ya. Tadi saya terlalu bulat. Ada ini, kalau dilihat kan kalau ini sebenarnya ini apa ya, yang saya pernah pelajari begitu ya. Jadi sirah itu kan sumber-sumbernya itu kan ada sumber yang agak berbeda ya, walaupun sama-sama juga hadis, tapi ada dahulu para ulama yang mengkhususkan buku sirah begitu ya, seperti Ibnu Hisham yang sumbernya tuh kalau nggak salah ingat ya dari Al-Waqidi ya, yang sebenarnya kalau dilihat apa namanya secara status orang tersebut itu sama Imam Malik sendiri dijarah begitu ya. Nah tapi dari sini kan mungkin dilihat ya, dari sumber yang khusus sirah itu mungkin tidak terdapat pada kitab-kitab hadis ya mungkin, sehingga bisa menjadi pertimbangan sumber-sumber yang khusus menyebutkan tentang sirah Nabi, seperti sirahnya Ibnu Hisham, yang sebenarnya juga sirahnya Ibnu Hisham itu ringkasan dari buku yang telah hilang, kalau tidak salah ingat ya, saya lupa itu, agak-agak lupa. Nah mungkin seperti itu. Jadi ya tetap jadi mungkin ada sumber-sumber turos yang berbeda, yang khusus berfokus pada sirah, sehingga nanti akan melengkapi begitu antara hadis dengan sirah. Allahu a'lam. Iya. Terima kasih Kang Salman. Ada lagi teman-teman tambahan mungkin dari teman-teman? Coba ngasih contoh satu, mungkin nggak tahu ini benar apa enggak ya. Maksudnya ketika ada hadis contohnya bunyinya karena Rasulullah wah kami mau wasai mau muhrim. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari asbabul wurudnya nggak ketahuan gimana gitu kan. Cuma mungkin bisa diistinbatkan dari segi sirah, karena itu perkataan muhrimnya di situ, berarti nah itu pada saat tahun di Hajatul Wada gitu kan. Gitu maksudnya asbabul wurud amah gitu. Oh iya. Ya itu. Kalau asbabul wurud khoso mungkin banyak ya Kang ya. Ada juga yang itu yang di kitabnya Imam Suyuti itu yang asbabul wurud itu juga semuanya sepertinya itu yang terdapat dalam kitabnya Imam Suyuti itu termasuk ke dalam asbabul wurud khoso mungkin ya. Seperti itu. Ya. Tapi benar nggak itu sesuai dengan kaidahnya nggak? Yang tentang tadi
Ya, Bisa jadi mungkin ya, karena kan ditinjau atau di dengan pendekatan sejarah itu ya mungkin ya. Bisa jadi termasuk pada asbabul wurud al-amah gitu. Mungkin. Gitu. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari Ibu contoh daripada asbabul wurud al-amah dan asbabul wurud al-khosoh. Teh Sofi. Iya, bagaimana? Oke. Tadi kan bahwa hadis dan sirah nabawiyah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk memahami hadis itu ya dari sirah nabawiyah gitu salah satunya kan. Nah, apakah ada untuk mengesahkan suatu sirah dengan hadis misalkan, atau misalkan sekarang jangan percaya sirah seperti itu karena nggak ada hadisnya. Apakah ada seperti itu atau hanya bahwa memahami atau hanya satu arah dari hadis hanya untuk dipahami dari sirah, tidak untuk sebaliknya gitu, untuk memahami sirah dari hadis, apa bagaimana? Oh, saya tadi sudah paparkan bahwasanya memang keduanya saling berkaitan gitu. Maka dari yang saya slide tadi yang terakhir saya memang salah satu keterkaitan antara hadis dan sirah nabawiyah itu ya validitas sirah nabawiyah untuk memvalidasi sirah nabawiyah. Jadi dengan menggunakan hadis gitu. Contoh seperti misalkan apa ya itu? Tentang apa ya? Nabi ya banyak gitu ya, mungkin saya ini rada ya, contoh seperti Nabi pada apa ya, sejarah Nabi banyak itu yang ketika memang kalau terbuku tidak ada gitu yang memang kitab bukan tidak ada, mungkin saya belum menemukan kitab yang khusus menjelaskan atau memaparkan tentang validasi sejarah dengan hadis Nabi gitu, saya belum menemukan. Tapi ketika ada kegiatan dan ada para pembaca sejarah tidak mempercayai atau agak sedikit meragukan yang terdapat pada sirah nabawiyah, itu bisa dengan validasi terhadap hadis-hadis Nabi gitu. Jadi hanya sebagai validasi saja gitu. Bukan hanya sebagai, memang sebagai untuk validasi sirah nabawiyah gitu, untuk memastikan bahwasanya betul atau tidak gitu hadis yang terdapat dalam sirah itu seperti itu, maka validasi ke hadis Nabi gitu. Jadi sebagai validasi itu. Tapi kalau untuk buku itu saya belum menemukan buku yang memang sirah nabawiyah lalu divalidasi atau divaliditas dengan disangkutkan dengan hadis betul atau tidak, hadisnya seperti ini betul tidak, saya belum menemukan. Artinya kalau seperti itu berarti kalau misalkan ada suatu sirah dan tidak ada validitas dari hadisnya, validasi dari hadisnya, berarti dikatakan sirah itu bermasalah atau bagaimana? Bisa dikatakan seperti itu enggak? Enggak, sebenarnya kalau bermasalah atau tidak itu ya tergantung pembaca ya sebetulnya. Tapi memang sirah itu kenapa kok ada sirah itu sebetulnya. Kalau memang ingin yang kita gitu. Kalau memang pembaca ingin seseorang yang ingin mengetahui betul dengan tidak ada keraguan sama sekali, ya lebih baik bacanya baca hadis, tapi hadis itu tidak sistematis gitu, karena bentuknya kan tidak deskripsi itu. Itu kalau memang ingin yang benar-benar tidak diragukan asalnya gitu, maksudnya yang memang jelas langsung daripada Nabi. Tapi kalau sirah nabawiyah itu kan memang sumbernya, maka itu saya pernah nulis proposal disertasi, proposal tesis gitu ya, disertasi lagi. Itu memang kenapa kok sejarah Nabi itu banyak yang mempermasalahkan, karena memang ada kemungkinan distorsi di dalamnya gitu. Jadi ada kenapa kok banyak distorsi? Karena memang kan kadang orang itu berbicara sejarah itu, kalau hadis itu kan memang jelas karena ada transmitternya gitu kan. Jelas ada transmitter, ada rawi. Jadi ya ketika kita meragukan pun ya tinggal carilah orangnya seperti apa, yang ada transmitternya itu hukumnya seperti apa. Lalu
kalau siro kan memang bentuknya deskripsi, nggak ada transmitternya sama sekali, nggak ada rawinya gitu. Jadi kalau memang ingin, tapi ya itu kekurangannya, bukan kekurangan, maksudnya yaitu hadis itu tidak memaparkan sosok daripada Nabi Muhammad atau perjalanan daripada Muhammad dengan secara gamblang atau secara komprehensif gitu, yang tadi saya paparkan. Sebenarnya mah kalau misalkan ada keraguan dalam baca Sirah Nabawiyah, ya emang orang ya tinggal cari gitu di hadis. Tapi ya itu kekurangannya Sirah Nabawiyah itu karena tidak ada rawi atau tidak ada transmitter gitu. Bentuknya kan deskripsi, tidak tahu kita asal sejarah itu kok bisa sampai kayak kita seperti ini gitu, gimana itu, apakah betul riwayatnya sampai kepada Ibnu Ishaq yang mempunyai kitab Sirah Nabawiyah itu atau perjalanan Nabi itu, tidak ada gitu. Jadi kalau memang ingin benar-benar yakin dan tidak ada keraguan untuk membaca sejarah Nabi, ya bacalah itu hadis gitu. Tapi kalau ingin secara enak dan gampang untuk dicerna dan gampang tergambarkan dalam benak itu tentang sejarah Nabi atau perjalanan Nabi, ya bacalah sejarah. Tapi itu kekurangannya gitu, tidak mempunyai transmitter gitu, tidak mempunyai rawi atau tidak mempunyai sanad gitu. Itu Kang Ilan menurut saya mungkin ya. Tapi mungkin ada tambahan dari teman-teman. Cukup Kang Ilan atau ada? Jangan ada tambahan lagi dong. Aduh. Mau ada tambahan tapi nanti aja dah. Ya. Udahlah, nanti aja nanti. Dulu. Enggak, udah bisa dipahami kok maksudnya ya. Ya, gitu. Tapi ini sekedar informasi aja sih. Saya nih ada untuk sekarang itu kan Sirah dikaji, ada yang sudah mengkaji sejarah dari sudut pandang jadi tahqiqnya itu tahqiq muhaddisin itu, namanya Syekh Doya Akram Al-Umari ya. Syekh Doya Akram Al-Umari itu sudah menulis As-Sirah An-Nabawiyah. Beliau memang pendekatannya sesuai dengan kaidah para alul hadis, 2 jilid kalau tidak salah. Itu bagus itu. Itu ada itu. Yang saya maksud. Ya. Syukran Ustaz, syukran. Nah, itu bagus banget. Judulnya apa? Buat Judulnya? nanti kasih Kang Ilan itu Kang Said yang selalu meragukan isi daripada Sirah Nabawiyah. Judulnya apa judulnya? Nanti saya share lah, PDF-nya saya share di grup insyaallah. Iya, mantap. Syukran. Tapi setahu saya manhaj mutaqaddimin dalam ilmu sirah itu penggunaan hadis dhaif sama penggunaan Israiliyat itu katanya nggak apa-apa. Walau alam sih masdarnya apa, tapi beberapa contoh gitu kan, contohnya Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari, tapi tariknya beliau, tarikh Imam Bukhari hadis dhaif juga banyak. Atau kalau Israiliyat biasa di peneliti Rafiul Maktum itu punya Sofiyuddin Mubarak itu ada sanad nasabnya Nabi dari Adnan ke atas sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, bahkan itu kan nasabnya ambilnya dari Israiliyat. Jadi pentahqiqan sirah dengan hadis tahqiq sirah dengan hadis dengan tata cara tahqiq hadis muhaddisin gitu, maksudnya dalam tanda kutip ditahrij hadis-hadisnya sama riwayat-riwayatnya, kayaknya juga bakalan meninggalkan lubang besar dalam ilmu sirah. Iya, betul Kang Anggar. Kalau itu sih belum ada Kang. Kalau saya yang itu tuh tentang sejarah Nabi saja, Nabi Muhammad saja. Tapi kalau dari Nabi Adam sih belum ada. Saya belum menemukan, belum ada. Belum menemukan gitu. Bukan Nabi Adamnya, maksudnya nasabnya Nabi Muhammad ke Nabi Adam. Oh, yang sahih itu, yang sahih kan nasabnya itu kan dari sampai Adnan. Sebelum ke Adnan itu yang terus Adnan ke Ibrahim itu ada dari Israiliyat satu, kemudian dari Ibrahim ke Nabi Adam juga begitu. Itu kan kayak begitu kan boleh untuk butuh dipelajari. Meskipun pada akhirnya mauqif kita harusnya lanukadzibu wa lanusaddiqu juga gitu. Yang nanti Israiliyat gitu. Kita nggak percayai juga, tapi kita juga nggak mengatakan itu bohong karena itu posisi kita sebagai, kalau itu Israiliyat gitu kan, pengetahuan gitu. Wallahu alam sih,
Mungkin dari Teteh Sofi atau dari Bu Neni. Yang saya pelajari itu dulu di Aqidatul Awam kalau nggak salah ya, yaitu nggak boleh mempertanyakan keturunan yang atas-atasnya Nabi gitu, karena ya itu dia. Ya, yang saya pelajari di Aqidatul Awam itu yang Sahih aja sampai Adnan aja gitu. Kalau nggak salah yang saya pelajari di Aqidatul Awam dulu ya waktu SD gitu, waktu SMP. Nah, jadi yang nggak tahu tuh, wallahualam, ketika kalian ingin mempertanyakan pun ya ayo gitu, ayo aja aku mah. Tapi saya belum tahu gitu apa hukum atau ada hadis atau enggak atau apa tuh dari yang menyatakan tentang keturunan Nabi setelah Adan ke sana sahih hukumnya gitu. Saya belum tahu gitu. Jadi memang ya itu gitu. Mungkin dari Ibu dosen ada tambahan. Ya, boleh dilanjut aja dulu. Oh. Ada lagi mungkin teman-teman ini kalau memperdebatkan tentang keturunan atau apa tuh namanya tuh kalau ke atas itu namanya nasab. Nasab Nabi itu mungkin nantinya takutnya akan menjadi debat kusir gitu. Jadi nanti mungkin Kang Angger boleh lah nanti di-share gitu hasilnya penelitian ini gitu, nasabnya. Ada lagi mungkin tambahan teman-teman? Kalau pertanyaan jangan dulu lah, jangan ditambah dulu lah. Ini aja belum ada jawabannya. Itu. Mungkin cukup Ibu, cukup. Tidak ada pertanyaan lagi dari cukup. Ada lagi? Ya, baik. Baik, terima kasih ya pada pemakalah. Sama Ibu. Makalah dengan tema hubungan antara hadis dengan sirah ya. Mungkin sebelum ke substansi ya, saya mau ngoreksi dulu ininya, teknik penulisannya ataupun makalahnya. Biasanya kalau relevansi itu padanannya dengan gitu ya, relevansi hadis dengan sirah gitu, ataupun mau kaitan dengan urgensi hadis dan sirah, ataupun bisalah nanti dicari lagi judul yang lebih tepat lagi, apalagi untuk nanti mau dipublish ya. Kemudian untuk bab satunya ini ada A, latar belakang masalah, tapi tidak ada B-nya ya. Di pendahuluan bab 1 pendahuluan ada A, latar belakang masalah, dan tapi B-nya nggak ada rumusan masalahnya. Iya, itu ada, tapi nggak saya cantumkan. Jadi dihapus, terus diedit dulu, belum dicantumkan lagi gitu. Oh, begitu ya. Ya lupa. Ya, terus ini isi dari latar belakang masalah ya. Karena ini apa namanya makalah ilmiah sederhana ataupun nanti targetnya luarannya untuk jurnal ya. Jadi latar belakang masalah itu jangan seperti nulis skripsi ataupun tesis gitu ya. Islam adalah atau Nabi Muhammad adalah merupakan begini begitu. Tapi pada paragraf pertama itu biasanya yang disajikan adalah tentang fenomena kekinian. Jadi apa yang menjadi masalah, kenapa membahas tema ini begitu ya. Dan itu dikaitkan dengan fenomena kekinian gitu. Jadi kalau temanya tentang hadis sirah, apakah ada permasalahan tentang hubungan hadis dan sirah pada masa sekarang begitu ya? Oh iya Bu, ya betul. Menjadi masalah dari penelitian itu. Kemudian di paragraf selanjutnya itu bisa dicantumkan fakta literatur. Oh iya Bu. Bahwa sudah ada penelitian sebelumnya yang sudah membahas gitu ya,
tentang keterkaitan hadis dengan sirah. Misalnya dalam jurnal apa gitu ya, namanya siapa, judulnya apa, dalam jurnal apa, penekanannya terkait apa, begitu. Sebutkan 3 atau 4 literatur yang terbaru tentunya ya. Kalau tidak terbaru ya nggak apa-apa yang sebelumnya, tapi yang memang relevan dengan tema yang kita kaji ataupun yang bisa dikaji begitu, fakta literatur. Jadi kita bisa memperlihatkan bahwa tema ini sudah ada yang bahas. Oh iya. Tapi ada hal yang tidak disampaikan gitu. Dan itu yang ingin ditekankan dalam artikel Bu Sofi ya. Oh, Jadi iya, ada iya. beda artikel Bu Sofi dengan artikel-artikel lain. Iya. Kemudian juga paragraf selanjutnya tentang tujuan membahas tema ini gitu. Kenapa gitu ya? Apa tujuan apa gitu? Untuk mengetahui apa, untuk menemukan apa begitu. Kalau nanti template-nya klasik, jurnalnya berarti metode juga bisa dicantumkan di ini ya, di pendahuluan ya. Iya, Bu, metode. Iya. Metode atau di latar belakang begitu. Iya. Pendahuluan, kalau itu kan tidak disebut latar belakang ya, pendahuluan ya kalau di jurnal ya, kalau di artikel. Iya. Tapi isinya latar belakang masalah begitu. Kemudian yang terakhir perlu disampaikan juga argumen. Jadi, apa yang mau dibuktikan di situ gitu. Apa yang mau dibuktikan. Nah, itu nanti akan disampaikan dalam pembahasan gitu. Atau akan diuji kalau kuantitatifnya itu hipotesis ya, dalam kuantitatif hipotesis. Nah, itu yang akan diuji atau disampaikan data-data terkait hal itu begitu. Jadi biasakan dalam menulis ini makalah, karena memang luarannya untuk jurnal, kita poin-poin penting itu yang harus ada begitu. Terkait apa itu hadis Nabi itu kedudukannya seperti apa dan urgensinya apa sebagainya nanti di risal itu ya, di pembahasannya ya. Di pembahasannya. Kemudian rumusan masalah tentunya cakupan masalah yang akan dibahas ya. Ya. Terus pembahasannya yang mulai dari pengertian hadis dan sirah nabawiyah. Kemudian juga karena ada hubungan, kalau hubungan hadis dengan sirah itu kan ada semacam timbal balik gitu ya. Jadi sirah memberikan kontribusi kepada hadis juga memberikan kontribusi terhadap sirah gitu. Jadi di situ bahas aja urgensi sirah terhadap hadis, urgensi hadis terhadap sirah juga begitu ya. Iya, Bu. Supaya ada pemetaannya juga bisa ataupun poin-poin apa, penekanannya apa gitu yang menyebabkan sirah itu berkontribusi terhadap hadis juga berkontribusi terhadap sirah. Terus di akhirnya, di subbab akhirnya ya itu hubungan hadis dengan sirah seperti apa ya. Jadi tidak kalau sumber informasi sirah nabawiyah itu bisa dimasukkan dalam dalam misalkan pengertian hadis dan sirah itu diantaranya ya sebutkan sumber rujukan dari sirah apa, sumber hadis juga apa begitu ya. Iya, Bu. Kemudian teknik penulisan yang lain silakan dibuka aja di ini ya. Kalau dulu saya pedoman penulisan yang terakhir yang saya dapat dari UIN itu yang ini 2019. Ada yang baru nggak ya? Nggak tahu kalau sudah direvisi ya. Katanya sekarang sudah bisa di-download online. Kalau dulu begini gitu, jadi bisa tidak di print out tapi dibagikan ketika biasanya mahasiswa S2, S3 itu di awal masuk sudah langsung dibagikan pedoman penulisannya
Sehingga ketika buat makalah memang sudah pegang pedoman penulisannya gitu. Jadi tidak meraba-raba lagi ataupun karena kan Bung Sofi itu dari Jakarta ya? Iya. Iya, kan gaya selingkungnya di Jakarta beda dengan di UIN Bandung gitu kan? Iya, betul, betul. Lagi di FDI misalkan Lugu Harobiah semua kan? Iya, betul, Bu. Aduh, itu sedikit ya banyak banget kesulitan. Iya, seperti itu. Jadi penting sekali. Sebenarnya kalaupun ini kok coba dikoordinir oleh Kosma ya, oleh Pak Kosma. Jadi semua harus pegang pedoman penulisan. Udah di-share, Bu, yang digitalnya udah, Bu, udah di-share. Ya, tinggal kalau susah baca di layar ya di print out lah. Tidak terlalu banyak. Paling ini aja teknik penulisannya supaya sesuai dengan sistematika atau teknik penulisan yang baku yang ada di UIN begitu ya. Kemudian dari sumber rujukan juga ya, ini masih kurang. Tambah lagi ya, kayaknya nggak ada jurnal juga di sini. Ada sebetulnya, Bu, cuma lupa nyantumin yang karyanya siapa itu? Mustafa siapa? Banyak ada, tapi nggak dicantumin, lupa. Iya. Iya. Jadi berikan referensi atau literatur terbaru. Kalau yang memang tentang Sirah Nabawiyah juga banyak dari kitab-kitab Turos gitu ya, yang lama gitu, itu bisa juga jadi dirujukan. Tapi kalau kaitan dengan kekinian, baiknya yang terbaru ya, 10 tahun terakhir ataupun bahkan ada yang menyebutkan 5 tahun terakhir itu ya yang paling ini. Kalau untuk jurnal-jurnal internasional itu 5 tahun terakhir biasanya, ya. Iya. Ininya literaturnya itu. Jadi silakan diperbaiki lagi dan nanti dibuat format jurnalnya. Kemudian kaitan dengan hadis dan sirah ya, memang tadi tentunya sudah jelas disampaikan bahwa keduanya itu memiliki kaitan yang sangat erat. Hadis dengan sirah, bahkan yang mengatakan hadis itu ya sirah itu ya hadis gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sirah itu hanya bagian dari hadis ya, bagian dari hadis. Terutama ulama-ulama usul itu membagi hadis-hadis Nabi itu ada yang hadis-hadis hukum, ada yang hadis-hadis sirah gitu. Dan yang mereka perhatikan adalah hadis-hadis hukum ya. Adapun hadis-hadis sirah tidak menjadi perhatian khusus untuk ulama usul kan hadis hukum, karena baik hadis hukum, hadis sirah ya sumbernya dari Nabi, kemudian disampaikan juga oleh para mukharrij atau para ahli hadis begitu ya. Seperti kita tahu bahwa hadis-hadis sirah pun kita dapat dalam kitabnya Sahih Bukhari, misalkan dalam Sahih Muslim atau Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah gitu ya, termasuk karya Ad-Dahabi dan lain sebagainya. Itu baik hadis hukum ataupun hadis sirah pun ada begitu. Kitab Musnad gitu dan lain sebagainya. Adapun tadi disinggung bahwa di antara urgensi sirah terhadap hadis diantaranya bahwa sebenarnya ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama kaitannya dengan wurud, dalam aspek wurud. Yang tadi asbabul wurud ya. Yang pertama kaitan dengan aspek wurud, yang kedua aspek dalalah, dan yang ketiga aspek komprehensif gitu, komprehensitas gitu ya. Kalau kaitannya dengan wurud gitu, jadi sirah itu memberikan kontribusi atau berperan terhadap hadis dalam aspek wurud, karena memang dengan memahami sirah gitu ya, kita bisa mengetahui atau bisa memahami hadis-hadis gitu. Dan sebenarnya asbabul wurud juga dari hadis gitu, tapi karena kadang kalau tidak meneliti hadis-hadis yang lain, kita mungkin bisa terjebak kepada pemahaman tekstual saja gitu ya.
ataupun tanpa mengetahui asbabul wurud, dan itu biasanya dengan memahami hadis-hadis lain intertekstual, dan itu biasanya dalam sejarah bisa lebih bisa gampang di ini gitu, karena sistematika atau metodologi penyusunan sejarah itu kan lebih ke periodisasi gitu ya. Tahun, periode, begitu. Kronolog mengerti sababul wurud di hadis itu adalah dari Sirah Nabawiyah. Tapi yang tadi disampaikan oleh Bu Sofi yaitu itu kaitannya dengan sababul wurud khas ya. Jadi hadis-hadis yang memang memiliki sababul wurudnya gitu. Sababul wurud yang memang sababul wurud gitu, sebab terjadinya hadis atau sebab disabdakannya hadis tersebut atau sebab Rasulullah melakukan perbuatan tersebut begitu. Dan itu kalau kita lihat diantaranya dalam sirah dalam sababul wurud Imam As-Suyuti ya, Al-Luma ya, Al-Luma fi asbabil hadis. Nah itu sababul wurud kaitannya dengan sababul wurud khas gitu. Dan tidak semua hadis mempunyai sababul wurud. Kalau tidak salah di situ ada sekitar 98 hadis ya yang ada sababul wurud, kemudian hadis-hadis yang menjadi sababul wurudnya apa, bisa kalau dijumlah 200-an hadis lah yang ada dalam kitab itu begitu. Nah, kemudian aspek kedua, urgensi sirah terhadap hadis itu adalah dalam aspek dalalah. Jadi memahami kandungan hadis tersebut. Kalau tadi wurud itu kaitannya dengan sababul wurud khos, nah kalau yang dalalah itu lebih kepada sababul wurud am gitu ya. Dan itu sebenarnya baru-baru termasuk baru gitu, dipopulerkan istilah begitu ya. Dulu itu ya sababul wurud saja ya, gitu. Tapi di masa kontemporer ini kalau tidak salah siapa ya, tokoh-tokoh di Jakarta ya, di UIN Jakarta ya, yang menyampaikan, bahkan saya punya ini juga ada tesis Dr. Muhammad Irfan Hilmi ya, ini kaitannya dengan sababul wurud. Di online juga ini kakak kelas saya dulu ya. Ini tesisnya itu tentang sababul wurud atau pendekatan sosiologis historis pada fiqhul hadis begitu. Jadi sudah terangkan sababul wurud itu diantaranya ada sababul wurud khusus, ada sababul wurud am. Kalau sababul wurud khusus itu yang memang ada teks hadisnya begitu ya. Kalau sababul wurud am itu lebih kepada aspek historisitas ataupun situasi dan kondisi masyarakat Arab atau situasi dan kondisi ketika hadis itu turun begitu. Ya. Jadi tidak ada hadisnya yang menunjukkan bahwa itu asbabul wurud, tapi melihat dari situasi dan kondisi, dan itu bisa dilihat dari sirah gitu ya. Misalnya gini, ada hadis yang mengatakan, tapi coba lihat lagi apakah ada asbabul wurudnya atau tidak ya, tapi kalau yang saya pahami diantaranya ada hadis Nabi la yuflihal qaum walau imro'atan walau amrohum imro'atan. Ya. Jadi tidaklah ya pokoknya kalau suatu kaum dipimpin oleh wanita maka akan hancur begitu ya. Ya. Nah, itu kalau dipahami secara tekstual itu kan berarti larangan wanita menjadi pemimpin. Ya. Tidak boleh jadi pemimpin begitu. Nah, tapi dipahami oleh para pensarah bahwa itu hadis diturunkan ketika Rasulullah mendengar kabar tentang di Persia itu dipimpin oleh seorang perempuan. Udah cuma begitu saja informasi dalam hadisnya. Nah, oleh para ahli sirah ditelusuri lagi ada apa gitu, ada situasinya seperti apa di sana gitu sampai Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Dan setelah diteliti oleh para ahli sejarah bahwa ternyata memang ketika itu di Persia dipimpin oleh seorang perempuan yang mana dia keturunan raja ya, yang mana raja dan anak laki-lakinya itu mereka saling bunuh sampai meninggal semua.
yang tersisa cuma anak perempuannya. Sedangkan pada waktu itu perempuan tidak punya kemampuan gitu ya, jadi masih sebagai kelas 2 lah. Mereka tidak diberikan kemampuan, tidak dididik sebagaimana pendidikan yang disampaikan kepada laki-laki begitu ya. Jadi mereka tidak punya kapasitas sebagai pemimpin, tapi dia dipaksa untuk naik tahta gitu, untuk menggantikan di Kisra itu ya, menggantikan bapak dan kakaknya yang laki-laki yang meninggal tersebut gitu, sehingga udah hancur gitu ya kerajaannya itu ataupun menurun gitu. Dan itu sampailah berita itu kepada Nabi, sehingga Nabi menyampaikan hal itu ya. Itu diantaranya hadisnya. Ataupun banyak juga hadis-hadis lain ya. Ya misalkan dalam konteks kekinian aja ya. Apa namanya ya? Ada hadis-hadis yang terkait apa? Ya walaupun ada yang mengatakan doib ataupun ada juga yang mengatakan hasan gitu ya. Kalau dalam kutubu tis'ah itu tidak ada ya, tapi adanya dalam apa namanya? Dalam sunan dalam Nasai itu Sunan Al-Kabirnya, bukan As-Sogirnya ya, tentang olahraga yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun apa namanya Rasulullah itu apa namanya mengisyaratkan melakukan berkuda begitu ya, kegiatan berkuda, memanah dan berenang itu ya. Nah, coba lihat cek hadisnya. Kalau di Kutubu Tis'ah kalau tidak salah tidak ada di situ ya. Tapi saya dapatkan dalam Sunan Al-Kabirnya Imam An-Nasai gitu. Kalau Kutubu Tis'ah itu kan Sunan Sogir ya. Ini Sunan Al-Kabirnya. Jadi kalau memahami secara tekstual gitu ya, ya olahraga yang direkomendasikan Rasulullah itu yaitu berkuda, memanah gitu, berenang begitu ya. Nah, tapi para pensyarah itu memahaminya dengan secara kontekstual gitu. Secara kontekstual. Jadi kenapa hadis itu diturunkan? Ya karena memang situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu memang dibutuhkan untuk memiliki keterampilan berkuda dan memanah gitu ya. Karena memang apa namanya situasinya di sana atau kondisinya gurun misalkan, terus alat transportasinya berupa kuda, himar dan lain sebagainya gitu, unta gitu ya. Dan apalagi sering terjadinya peperangan dengan kaum musyrik kan. Maka itu menuntut para sahabat untuk memiliki keterampilan dalam berkuda dan memanah begitu ya. Sehingga hadis itu dipahami dengan kontekstual. Jadi bukan hanya dipahami bahwa kita harus punya keterampilan seperti itu, tapi yang namanya olahraga bisa dilakukan dengan hal apa saja gitu. Yang penting menyehatkan begitu. Ya, itu pokoknya kaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi itu bisa dijadikan apa namanya pertimbangan dalam memahami hadis, terutama dalam memahami hadis secara kontekstual begitu ya. Kemudian juga misalkan seperti asiwak matharatun lil fam ya wa mardatun lirob, hadis tentang siwak ya. Kalau dipahami secara tekstual kan ya kita membersihkan gigi dengan siwak gitu ya, dengan siwak gitu, itu yang sunnah gitu. Dengan membersihkan gigi dengan cara lain tidak sunnah kalau kita memahaminya secara tekstual seperti itu. Tapi dengan memahami kondisi ataupun sirah nabawiyah, memahami bagaimana situasi kondisi orang Arab ketika itu, karena memang yang apa namanya banyak digunakan oleh orang Arab ketika itu adalah siwak, dan siwak memiliki apa namanya khasiat yang baik untuk membersihkan gigi begitu ya. Nah, adapun konteks kekinian gitu dipahami secara kontekstualnya. Untuk konteks kekinian ya kita bisa menggunakan odol ataupun sikat yang bisa lebih mudah dan murah didapat begitu ya, untuk membersihkan gigi, tidak harus dengan siwak itu. Apalagi di kita kan tidak tumbuh misalkan kayu-kayu siwak begitu. Jadi itu apa namanya penggunaan ini ya, apa namanya diantaranya penggunaan sirah untuk memahami situasi dan kondisi masyarakat Arab untuk memahami hadis secara
kontekstual begitu. Dan itu pun dikuatkan dalam berbagai kajian, dan diantaranya dalam at-ta'amul ya, at-ta'amul gitu. At-ta'amul baina hadis nabawi atau apa itu Imam? Kaifa nata'amal ma'as sunnah nabawiyah ya. Ini saya beli tahun 1997 ya di Mesir. Ya, kaifa nata'amal ma'as sunnah nabawiyah. Di sini disebutkan dalam memahami hadis itu harus at-tamyiz baina wasilatil mutaghayyir wal hadafis sabit ya. Jadi harus memisahkan ataupun harus membedakan mana tujuan yang tetap, yang itu sifatnya universal, dan mana yang merupakan wasilah atau alat yang hal itu bisa berubah-ubah sebagaimana perkembangan zaman begitu ya. Jadi dari buku-buku ini akan banyak kita dapatkan bagaimana cara memahami hadis begitu, bukan hanya terpaku dengan teksnya saja begitu ya. Itu diantaranya. Ada lagi yang belum dibahas. Kemudian dari aspek dilalah juga ya, itu bisa ataupun sirah nabawiyah itu kita bisa mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah sebagaimana Al-Buti juga mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan hanya sebagai Rasul gitu ya, tapi juga mungkin dalam keadaan lain bisa sebagai kepala pemerintahan, sebagai pimpinan perang gitu, sebagai manusia biasa, sebagai suami, sebagai dai dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu juga kaitannya dengan kita bisa mengetahui fungsi dan tugas Rasulullah dengan mengetahui sirah nabawiyah itu untuk memahami sunnah gitu, sehingga bisa dibedakan, oh ini hadis yang memang fungsinya Nabi, posisinya Nabi itu sebagai Rasulullah yang harus dituruti gitu ya, dan ini hadis misalkan yang posisi Nabi itu sebagai manusia biasa gitu, jadi boleh diikuti boleh tidak begitu ya, kaitannya dengan seperti itu gitu. Jadi itu kaitan dengan urgensi sirah terhadap hadis, dan hadis itu sendiri tentunya sumber rujukan kedua setelah Al-Quran bagi sirah. Dan mungkin ya selain hadis memang ya ada juga, tapi semisal asar-asar sahabat atau tabi'in gitu ya yang masuk ke dalam sirah. Tapi memang para ulama yang membukukan sirah misalkan seperti At-Tabari ya, At-Tabari juga dalam mengarang kitab sirah ada kitab yang kaitannya dengan a'immah wal rusul al-anbiya, pokoknya kaitannya dengan sirah itu kalau kaitan mencantumkan sirah-sirah Nabi dikuatkan dengan hadis-hadis sahih, tapi ada juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang tidak terlalu ketat gitu dalam penilaiannya begitu ya. Ya karena tadi ada yang membedakan hadis hukum, ada hadis sirah. Kalau hadis hukum itu benar-benar harus penelitian hadisnya, kritik sanad matannya harus ketat. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau hadis sirah itu lebih longgar gitu. Jadi tidak terlalu seketat penelitian terhadap hadis atau metode muhaddisin dalam mengkritik hadis begitu. Ya. Ada lagi yang belum diinikan. Kemudian kalau sirah itu ya dalam pengembangan selanjutnya, kalau masa-masa awal penulisan sirah itu kan lebih lebih bil maksur gitu ya, lebih menggunakan pemahaman dengan hadis seperti yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair ataupun Az-Zuhri ya.
kemudian siapa At-Tabari, Ibnu Ishaq begitu. Jadi pada awal-awalnya lebih memaparkan kronologi hadis, kronologi sejarah dengan hadis-hadis yang sahih gitu ya, dengan hadis-hadis yang memang dipertanggungjawabkan. Tapi pada perkembangan selanjutnya ada yang memisahkan gitu. Jadi hadis dari sirah. Jadi tidak semua sumber sirah itu dari hadis. Karena ada juga apalagi ulama-ulama atau tokoh-tokoh kontemporer, mereka banyak yang membahas sirah misalkan dengan pendekatan sosiologis, antropologis dan lain sebagainya begitu. Jadi memiliki corak ragam penulisan dan penyusunan kitab sirah yang beragam dari para sejarawan atau para ahli sejarah begitu ya. Ya, tapi intinya tentu saja kita bisa memahami bahwa sirah itu sumbernya Quran dan hadis, dan selain itu adalah cerita-cerita ya, baik itu berupa asar ataupun kisah. Nah, kalau dari kisah atau cerita-cerita itu ada yang menyampaikan bahwa ya itu jangan terlalu dipercaya banget, jadi hanya sebagai sebagai pengetahuan saja, karena ya itu harus dibuktikan lagi riwayahnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak begitu. Jadi dalam mengambil literatur sirah tentunya kita harus lebih bijak dan lebih selektif juga ya, karena banyak yang menulis sirah tapi filterisasinya tidak ketat gitu dalam pengambilan riwayatnya itu. Demikian. Ada yang ditambahkan? Ada yang kurang? Ada yang nanya? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tidak ada lagi? Cukup? Ya. Ditutup aja. Masih ada waktu ya? 4 menit lagi mungkin. Pertemuan depannya siapa? Siapa yang bertugas? Kang Angger, Bu. Kang Angger untuk minggu depan. Ya. Ya. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Kaidah-kaidah dalam meneliti sirah nabawiyah ya. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Tapi sebelumnya dipoto dulu ya. Oh ya, Bu. Siap, Bu. Oh iya, Bu. Siap. 1, 2, 3. Ya, sudah, Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Dan sekali lagi untuk pemakalah ya, terima kasih Sophie. Tinggal Sama-sama, di ini Bu. ya, diperbaiki, dibuat template ya. Ya. Disesuaikan dengan ke jurnal mana yang mau dituju, jadi ikuti template-nya Imred atau klasik begitu, disesuaikan. Dan untuk teknik penulisan juga di apa. Dan tentunya sebelum publish nanti di ini ya, diturnitin dulu ya biasanya ya. Oh iya, Bu. Ya. Di pasca ada, di pasca sudah tahu ke siapa ya? Di saya ada nomornya tapi lupa lagi Pak siapa itu. Jadi tinggal mengirim file ke beliau, Pak mau turnitin. Oh iya, siap. Semester ini begitu. Oh iya. Biasanya
beberapa jam juga sudah langsung dikembaliin dengan hasil turnitinnya.